Rahasia Terbesar Suamiku, episode bagian 3. Andre baru saja ingin bilang bahwa ia mendapatkan uangnya. Dan lain kali ia tidak akan membiarkan Murni hidup kesulitan lagi. Hanya saja tanpa menunggu ia membuka mulut, Murni melihat ke arahnya dengan cuek. Andre, kemana saja kamu? Tadi pihak rumah sakit datang meminta bayaran lagi. Kalau bukan karena Pak Pajri membantu membayar terlebih dahulu, mungkin Milia sekarang telah diusir. Melihat kedatangan Andre, Murni sangat kesal. Ia melihat tatapan Andre yang penuh kecewa. Sudah di saat seperti ini, Andre masih saja kesal dan kabur demi harga dirinya, bahkan anaknya pun ditinggalkan. Ia sungguh menyesal dirinya menyukai lelaki seperti itu. Ibu, jangan marah sama ayah lagi. Aku yang meminta kue kepada ayah, lalu ayah baru pergi membeli untukku. Ayah juga sangat lelah, ujar Milia setelah melihat kedua orang tuanya bertengkar. Andre awalnya sangat kesal, tapi tatapannya yang penuh kekesalan seketika menghilang setelah mendengar ucapan anaknya. Ia langsung berjongkok dan mengelus kepala Milia. Ia tersenyum dan berkata, "Anak pintar, ayah tidak lelah. Beberapa hari lagi, ayah akan menemukan orang yang memiliki sumsum sama denganmu. Saat itu, Milia yang lucu akan pulih dan boleh keluar dari rumah sakit." "Apakah yang ayah katakan itu benar?" tanya Milia dengan senang. "Iya, ayah tidak akan pernah membohongimu." Andre mengangguk kepala. "Senang sekali, akhirnya aku boleh keluar dari rumah sakit. Ibu lihat, aku bilang ayah memanglah orang yang sangat hebat. Benar kan?" Milia tertawa senang dan memandang ke arah Murni. Wajah Murni seketika menunjukkan senyumannya setelah melihat tatapan anaknya. Tetapi menatap Andre dengan tidak senang. Kondisi anaknya semakin parah, jadi membutuhkan biaya yang cukup banyak. Dengan kemampuan Andre, bagaimana mungkin bisa membuat anaknya keluar dari rumah sakit dalam waktu yang singkat? Baginya, Andre hanya membuat janji palsu. Kalau beberapa hari kemudian, ia tidak bisa mengabulkan janji, lihatlah bagaimana ia menjelaskan kepada anaknya. "Murni, jangan pedulikan. Mungkin Andre tidak dapat pinjaman uang, jadi tidak ingin membuat Milia kecewa. Andre, meskipun kamu tidak dapat pinjaman uang, tapi aku sudah membantu kalian membayar biaya pengobatan Milia, dan Milia juga telah memanggilku paman." Pajri tersenyum dingin ke arah Andre dan menatapnya remeh. Andre pelan-pelan berdiri setelah mendengar itu. Ia menatap dingin kepada Pajri. Murni mengerutkan dahi saat melihat Andre menatap Pajri dingin. Ia berkata, "Apa yang kamu lakukan, Andre? Kalau bukan Pak Pajri membantu kita untuk membayar 600 juta, mungkin aku dan Milia akan diusir dari rumah sakit. Segera minta maaf kepada Pak Pajri," ujar Murni. "Untuk apa aku harus minta maaf kepadanya? Aku juga ada 600 juta, ujar Andre. "Kamu ada 600 juta. Pajri tertawa. Tatapannya penuh dengan maksud yang menyindir. Andre hanyalah seorang petugas keamanan biasa. Ia tidak percaya akan ada orang yang meminjamkan begitu banyak uang kepadanya. Murni tambah kesal lagi, bahkan tatapannya semakin penuh kebencian ke arah Andre. Andre tertawa dingin untuk menghadapi sindiran Pajri. Tanpa berkata banyak, Andre langsung membuka kotak di tangannya. Seketika bertumpuk-tumpuk lembaran harga ratusan ribu yang ditampilkan di hadapan Pajri. "Di sini ada 600 juta. Cepatlah pergi." Setelah mengambil uangnya, suara Andre sangat rendah. Ia sangat mengetahui apa yang dipikirkan oleh Pajri, tentunya sekarang ia tidak menunjukkan raut wajah yang baik untuknya. Pajri tercengang. Setelah melihat sejumlah uang yang memenuhi kotak itu, seketika ia terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Andre yang bekerja sebagai petugas keamanan, bisa dapat pinjaman 600 juta dalam begitu cepat.
Siapakah orang yang begitu baik, rela meminjamkan 600 juta kepada petugas keamanan yang gajinya tidak lebih dari 3 juta? Murni juga terkejut. Gaji Andre per bulan sangatlah sedikit. Ia tidak dapat membayangkan dari mana Andre mendapatkan 600 juta itu. Kamu pinjam uang dari mana? Apakah kamu pergi minjam kepada rentenir? Setelah Murni terkejut, ia dengan kesal menatap Andre. Sekarang kondisi mereka sudah sangat sulit. Kalau Andre pergi meminjam ke rentenir untuk minjam uang, maka keluarga mereka akan hancur oleh Andre. Andre tidak peduli dengan Murni, hanya memandang dingin kepada Fajri. Ambil uangnya dan segera pergilah. Merupakan hal biasa untuknya. Ia menunggu Andre pulang, hanya karena ingin Murni melihat dengan jelas betapa tidak bergunanya lelaki yang ia pilih, sehingga ia juga bisa menyindir Andre lagi. Tapi siapa sangka kalau Andre sungguh bisa meminjam 600 juta. Ini sungguh membuat ia sangat terkejut dan tidak terima. Tapi setelah mendengar ucapan Murni, matanya kembali bersinar. Ini merupakan kesempatan terbaik untuk menghasut Murni bercerai dengan Andre. Andre, kamu pergi ke rentenir, bagaimana kamu bisa mengembalikannya? Apakah kamu tidak tahu kelakuanmu ini bisa menghancurkan keluargamu? Pandangan Fajri meremehkan Andre. Banyak bicara kamu. Andre mendengus dan langsung menarik kerah baju Fajri dan membawanya keluar. Kamu, lepaskan. Fajri terkejut, tidak sangka tangannya Andre begitu kuat dan seketika Fajri berteriak. Murni juga terkejut atas kelakuan Andre, tapi saat ia tersadar kembali, Andre sudah menarik Fajri keluar dari ruangan. Kalau lain kali datang ke rumah sakit lagi, aku akan membuat menginap juga di rumah sakit ini, ujar Andre sambil menjatuhkan Fajri di lantai. Di saat yang sama, ia juga melempar kotak penuh uang kepadanya. Kamu sudah gila, Andre. Segera minta maaf kepada Pak Fajri. Murni mengejar dan melototi Andre. Fajri bangun dan menatap kesal kepada Andre. Andre, hebat sekali kamu. Mari kita bertemu di kantor besok. Ia mengambil kotak berisi uang dan berbalik badan pergi. Andre hanyalah petugas keamanan biasa. Setelah kembali ke kantor, ia memiliki banyak cara untuk memberi pelajaran kepada Andre. Pak Fajri, Murni ingin mengejar untuk membantu Andre meminta maaf, tapi ia memilih tidak pergi. Ia berbalik badan melihat Andre dan berkata, Andre, mengapa kamu begitu kasar? Pak Fajri telah membantu kita, kamu tidak berterima kasih dan begitu kasar terhadapnya, apakah perbuatanmu benar? Andre juga berbalik badan melihat Murni. Tatapannya penuh dengan kekesalan. Aku bilang tidak perlu bantuannya dan kenapa kamu meminjam uang kepadanya? Apakah kamu tidak tahu kalau ia menyukaimu? Murni tercengang, kemudian dengan amarah berkata, apa maksudmu Andre? Kamu kira aku cewek murahan? Nilia mungkin saja diusir kalau tidak segera membayar biaya rumah sakit. Kalau kamu bisa lebih cepat meminjam uang, untuk apa aku minjam kepadanya? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku juga lelah? Murni sangat marah. Kalau bukan karena kondisi anaknya, kalau bukan karena Andre begitu tak berguna, apakah ia harus meminjam uang kepada lelaki yang begitu ia benci dan sambil menemaninya berbincang? Andre melirik Murni sekilas, lalu berkata, kamu pergi dulu temani Nilia. Aku ada urusan harus keluar dulu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah uang itu kamu pinjam dari rentenir? Tanya Murni curiga. Tidak, aku pinjam kepada temanku, ujar Andre lalu berbalik badan, tidak ingin berbicara lebih banyak. Beberapa hari ini, mereka berdua sering bertengkar, jadi ia juga agak malas. Ia ingin menenangkan dirinya sendirian. Awalnya ia ingin memberitahu kenyataannya kepada Murni, tapi seketika niatnya hilang. Setelah melihat sikap Murni hari ini, keesokan harinya, Andre memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya, kemudian merawat anaknya di rumah sakit.
Ia percaya adanya bantuan Wahyudi pasti akan cepat menemukan orang yang memiliki sumsum sama dengan Milia. Perusahaan Melkoinda merupakan perusahaan elektronik terbesar di kota ini. Produk utamanya adalah kompor listrik elektronik yang mudah digunakan. Setelah Andre gagal untuk melakukan sebuah usaha, awalnya ia dan Murni datang ke situ melamar sebagai karyawan di bagian pemasaran. Hanya saja Pajri bilang ia kurang baik dalam berbicara, jadi direkomendasi sebagai petugas keamanan. Akhirnya ia tahu ternyata Pajri tertarik kepada Murni, jadi tidak ingin memasukkan ia di divisi pemasaran. Bangunan perusahaan Melkoinda ada 10 lantai, terdapat 20 petugas keamanan. Tugas mereka ada pengawasan di setiap lantai, piket di gerbang pintu, mengarahkan kendaraan untuk parkir dan beberapa hal lainnya. Kak Andre, bagaimana dengan kondisi anakmu? Andre baru saja tiba di kantor, ada seorang petugas keamanan yang menyapanya. Petugas keamanan ini dipanggil Renadi, baru saja kembali dari luar negeri dan juga tidak menemukan pekerjaan yang cocok untuknya, sehingga datang menjadi petugas keamanan di sini. Awalnya Renadi adalah pemuda yang sangat gegabah, apalagi setelah kembali dari luar negeri, sehingga sifatnya agak sombong. Saat Andre baru saja datang bekerja, ia pernah berdebat dengannya, sehingga ingin menghajarnya. Meskipun Andre tidak pernah keluar negeri, tapi ia sudah sering melihat dari TV. Ia melatih diri untuk tenang. Kalau bertengkar, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Beberapa kali pukulan, akhirnya Renadi dikalahkan oleh Andre. Sejak hari itu, Renadi sangat kagum kepada Andre, bahkan sering menyapa Andre. Ia akan pulih setelah menemukan orang yang memiliki sumsum yang sama, ujar Andre. Renadi berdehem dan dengan ragu berkata, Kak Andre, hari ini aku melihat Pajri mencari Pak Yamin, sepertinya datang untuk memecatmu. Next episode 4.